Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Rosa Witriwardani, pembimbing Litnum 2025. Kami dari tim Rakusa Literasi Cangkuang 1. Tantangan bulan ini yaitu jurnalistik, membuat perencanaan wawancara dan melakukan sesi wawancara bersama tokoh masyarakat di lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang seniman yang ada di Kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Mau tahu ada apa aja isi wawancaraku? Yuk ikutin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sudah bersama tokoh masyarakat kita di Kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Ranca Ekek. Saya di sini bersama seorang seniman. Siapa namanya, Pak? Nama saya UU Johansa. Umurnya berapa tahun? Umur 67 tahun. Oh, 67 tahun ya. Bapak, bolehkah saya mewawancari Bapak seputar profesi yang Bapak? Oh, silakan Ibu. Ya. Pertama-tama saya akan menanyakan apa yang memotivasi Anda untuk menjadi seorang seniman? Oh, itu suatu kehobian saya. Karena saya dilahirkan ya ke dunia ini mungkin dari seorang ayah, seorang seniman pelukis. Bagaimana Anda memulai karirnya sebagai seorang seniman? Ya, pertama-tama saya sering belajar memiliki sesuatu dan melukis untuk melanjutkan ayahku. Oh. Tapi ya sayangnya gagal dan gagal lagi. Sehingga saya akhirnya menunaikan atau melepaskan dan belajar seniman-seniman dekorasi yang lainnya gitu. Contohnya seperti apa ya, Pak? Ya, contohnya seperti misalkan saya belajar seni dekorasi, seni taman, relief. Seperti ini ya, Pak? Ya, taman, relief, dan taman tebing. Selain itu dari dekorasi janur kuning. Dan juga sering juga dulu belajar seperti musik dari musik-musik tradisional. Seperti contohnya seni calung, degung, gondang, dan lain-lain. Itu seni budaya tradisional Sunda, Ibu. Selanjutnya, bagaimana Anda memulai proses kreatifnya untuk membuat karya seni? Pertama-tama saya belajar dekorasi janur itu bersama teman-teman saya. Dan belajar relief, bikin taman, bikin dekorasi janur, dan lain-lain. Itu sepintas selalu lah belajar selain dari dekorasi seniman pelukis, karena selalu gagal gitu. Oh iya. Jadi memulainya dengan otodidak gitu ya, Pak ya. Kemudian apa saja karya yang sudah dikembangkan, Pak? Pertama-tama saya bikin relief taman sama teman-teman, bikin relief taman atau tebing, dan juga bikin dekorasi janur gitu. Yang sehari-hari ya bikin dekorasi janur gitu. Apakah menjadi seorang seniman itu adalah pekerjaan utama Anda? Ya, kemungkinan besar itu pekerjaan sehari-hari. Karena tidak ada seni-seni yang lain yang membuat hatiku menjadi seorang seniman. Hanyalah seniman jalanan, ya bikin dekorasi janur, tapi bikin taman, relief, dan sebagainya gitu. Cuman itu aja yang kebiasaan. Jadi pekerjaan utama ya, menjalani seorang seniman, tapi dengan mengkhususkan mendekorasi janur gitu ya. Janur kuning ya, gitu. Janur kuning. Apakah pekerjaan yang seperti itu menghasilkan uang? Bagaimana caranya? Oh, itu cara menghasilkan uang. Itu caranya pemesan-pemesan untuk dari yang hajatan. Itu pekerjaan sehari-hari untuk mencari uang gitu. Ya, mencari karena nafkah, pemesanan pembeli langsung itu sehari-hari pekerjaan untuk mencari uang untuk membekali anak dan istri saya gitu. Mencari nafkah ya, Pak ya. Jadi Bapak tuh pekerjaan sehari-harinya memang mendekorasi janur untuk menghasilkan uang, dan caranya itu mempromosikannya seperti apa nih? Oh, mempromosikannya itu dengan secara tiba-tiba ada yang membeli, ada pemesan. Untuk yang hajatan pesta-pesta seperti pesta pernikahan, pesta khitanan, ya kadang-kadang pesta ulang tahun juga ada gitu ya. Jadi kadang-kadang itu untuk pesta-pesta hajatan gitu. Jadi mempromosikannya itu hanya dengan secara
datang sendiri gitu. Datang sendiri berarti Bapak sudah benar-benar mempunyai nama gitu, sehingga orang-orang datang sendirinya, atau Bapak mempunyai warung atau mempunyai apa untuk orang-orang tuh datang gitu, dan Ya. apa yang menarik perhatian orang-orang sehingga datang ke tempat Bapak? Ya itu kan sehubungan orang-orang pasti dalam seniman-seniman itu kan berlainan gitu ya. Apalagi kalau misalkan seni dekorasi janur itu pasti orang hajatan itu mengingatkan. Pasti setiap orang yang hajatan itu, yang pesta gitu ya, pasti membutuhkan dekorasi janur kuning gitu. Udah pasti datang, makanya saya punya sedikit warung kecil di pinggir jalan, atau kadang-kadang yang pesan ke rumah juga bisa, di kios janur juga bisa. Itu terhubung orang-orang yang datangnya gitu. Oh, jadi sudah pada kenal gitu Udah ya. pada diketahui Apalagi orang. kalau misalnya dari dulunya pernah beli dan pasti kalau hajat lagi beli lagi seperti Nah, itu ya. itu suatu keberuntungan gitu. Ya. Ada lagi nggak apa sih promosi-promosi selain punya warung, terus apa misalnya media sosial gitu, Facebook, TikTok, apakah ada? Ya, kadang-kadang daripada nganggur, daripada bengong, bikin dekorasi sambil nunggu pemesan atau pembeli. Ya kadang-kadang saya menjadi pemula gitu. Kreator, Konten kreator. konten kreator. Oh, seniman Ya, konten kreator Kadang-kadang juga itu berarti ya. cuma Iya. gitu, cuma aja. Jadi daripada Sambil nganggur, menunggu daripada pesanan. daripada diam-diam ya udah aja, karena hobi saya seorang Mengembangkan seniman. hobi, Gitu. ya, Karena mengembangkan hobi seorang seniman. Seniman, orang seniman ya memang gitu, hobinya gitu. Oke, selanjutnya ya Pak, apa tantangan yang Anda hadapi dalam menjadi seorang seniman itu? Ya, dalam Tantangannya. tantangan itu kadang-kadang seorang seniman itu banyak tantangannya ya. Seperti tantangan yang lain-lain, kalau orang-orang seniman itu pasti banyak tantangan. Tapi bagi saya gitu ya, seorang seniman janur kuning, tantangannya hanya di bulan puasa itu, seperti misalkan di bulan Ramadan. Kan jarang yang punya hajatan-hajatan iya. atau pesta gitu. Nah, itu udah pasti tantangan saya untuk Dapat uang. berusaha mendapatkan uang, berusaha gimana caranya. Nah, itulah tantangan bagi saya di bulan-bulan Ramadan. Ya. Itulah tantangan saya. Oh iya, tantangannya hanya tidak bisa menghasilkan uang pada saat di bulan Ramadan, Gitu. karena Kalau tidak ada yang hajat gitu ya Pak. Kalau ya. sehari-hari ya mungkin tantangan itu ya biasa-biasa aja Ya, lah, nggak ada. sudah gitu. biasa. Karena tidak setiap hari ada yang hajat ya daerah kita. Gitu. Ya. Selanjutnya itu ya, apa pengaruh karya Anda terhadap masyarakat atau budaya? Adakah pengaruh karya-karya Bapak untuk masyarakat? Karya-karya saya, karya dekorasi, Iya. itu kemungkinan besar mempengaruhi ke masyarakat dan mengenali masyarakat. Juga semuanya dekorasi janur itu, orang-orang yang pesta itu udah pasti mengingatkan Oh iya. ke setiap orang itu. Apa itu udah pasang janur, apa itu udah pasang itu, udah pasti jadi diingatkan. Tukang dekorasi janur itu pasti udah diingatkan sama masyarakat. Pasti mengingatkan, wah pesan janur nih. Oh iya. Wah, berarti masyarakat itu udah pada mengetahui, udah pada tahu, udah mengingatkan, dan tidak ada istilah kebudayaan-budayaan lain itu sama gitu. Iya. Baik. Yang selanjutnya, bagaimana Anda ingin karya Anda diingat oleh masyarakat? Nah itu, justru yang diingatkan masyarakat itu yang tadi, misalkan contohnya, udah pasti yang hajatan itu pasti ingat sama bikin dekorasi janur. Makanya masyarakat itu pasti ingat, wah tukang dekorasi pesan, wah tukang dekorasi janur nih belum beli. Nah pasti diingat sama masyarakat. Berarti pengingatan masyarakat itu, di pengenangan saya itu pasti tukang dekorasi, nggak seperti jualan yang lain-lain. Gitulah kemungkinan besar gitu ya sementara mah. Ya. Jadi pada intinya sekarang Bapak menjadi seorang seniman itu dari karena turunan juga ya Pak, Ya, dan mendalami khususnya dari decoration janur. Nah itulah dikarenakan karena saya seorang seniman dari titisan orang tua, cuman beda jalur gitunya, jalur orang tua pelukis, seniman pelukis. Kalau saya mah ya disebutkan seniman dekorasi janur jalanan atau dekorasi lain-lain. Yang penting namanya juga seorang seniman, semua juga seniman gitu. Ya. Yang seniman ya macam-macam seniman gitu lah ceritanya. Baik, terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya bertemu dengan saya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebagai tugas saya. Terima kasih untuk waktunya.
Ya, Dan sama-sama. mohon maaf mengganggu waktunya. Wah, Ibu enggak. Lagi nyantai ini Ya. juga. Terima kasih banget informasinya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat saya sampaikan dan menyampaikan informasinya sekitar seorang seniman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.